Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar-kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Hari ini kita kembali bertemu untuk membahas materi IPA tentang zat dan sifatnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian zat. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan bentuknya, zat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian, sifat berbagai wujud zat. Yang pertama ada zat padat. Sifat zat padat, yang pertama susunan molekulnya teratur, letak molekulnya berdekatan, gaya tarik-menarik antar molekulnya sangat kuat, sehingga gerak molekulnya tidak bebas. Oleh karena itu, molekul zat padat sulit dipisahkan dan memiliki bentuk tetap. Yang keempat, molekul zat padat hanya bergetar pada kedudukannya saja, sehingga volumenya tetap. Kemudian zat cair. Sifat-sifat dari zat cair adalah yang pertama, susunan molekulnya tidak teratur. Gaya tarik-menarik antar molekulnya agak lemah. Letak molekulnya berdekatan. Gerak molekul pada zat cair lebih bebas daripada zat padat. Oleh karena itu, molekul zat cair mudah berpindah tempat, tetapi tidak mudah meninggalkan satuannya. Akibatnya, zat cair memiliki bentuk yang dapat berubah-ubah, tetapi memiliki volume tetap. Yang selanjutnya ada zat gas. Sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, molekulnya tidak teratur. Kedua, letak molekulnya saling berjauhan sehingga dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, memiliki gaya tarik-menarik antar molekul sangat lemah. Yang keempat, gerak molekulnya sangat bebas, sehingga gas bersifat dapat memenuhi seluruh ruangan dan memiliki bentuk serta volume tidak tetap. Ketiga, penerapan sifat-sifat zat dalam kehidupan. Yang pertama, kita bahas peristiwa akibat gaya tarik-menarik antar molekul zat. Kasusnya ada meniskus cekung. Permukaan zat cair pada tabung melengkung ke dalam yang disebut cekung. Kelengkungan permukaan ini disebabkan adanya adhesi antara molekul zat cair dengan molekul kaca lebih besar daripada kohesi antar molekul zat cair. Contohnya air murni di dalam botol. Yang kedua, peristiwa meniskus cembung. Permukaan zat cair pada tabung melengkung ke dalam, keluar ya kalau cembung ya, keluar. Kelengkungan permukaan ini disebabkan gaya kohesi antar molekul zat cair lebih besar daripada adhesi antara molekul zat cair dengan kaca. Contohnya air raksa dalam tabung reaksi. Selanjutnya ada kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa sempit atau disebut kapiler. Contoh peristiwa kapilaritas ini dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, air tanah naik melalui pembuluh tumbuhan. Jadi air dari akar itu kan menyerap, akar dari tanaman itu menyerap air yang ada di dalam tanah. Kemudian air itu akan dinaikkan menuju daun melalui pembuluh atau berkas pembuluh yang ada di dalam tumbuhan. Yang selanjutnya, minyak tanah naik melalui sumbu kompor. Kemudian dinding tembok bagian atas ikut basah karena air meresap naik. Biasanya kasusnya ini terjadi ketika musim hujan. Selanjutnya, massa jenis zat. Salah satu faktor pembeda jenis zat adalah massa jenis. Massa jenis suatu zat adalah perbandingan antara massa zat terhadap volumenya. Secara matematis dapat dirumuskan Rho sama dengan massa per kecepatan per volume. Massa jenis zat menentukan kedudukan benda dalam zat cair. Benda akan terapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Nah, ini contohnya.
Gambar yang pertama, jika row air lebih besar dari row benda, maka benda akan mengapung. Yang kedua, jika row air sama dengan row benda, maka benda akan melayang. Dan yang terakhir, row air lebih kecil daripada row benda, maka benda akan tenggelam. Nah, ini ada istilah penting yang harus kalian ketahui dan hafalkan terkait adesi dan kohesi. Adesi itu adalah gaya tarik menarik antar molekul yang tidak sejenis. Contohnya kalau dalam pembahasan tadi adalah air dengan kaca. Kemudian yang bawahnya adalah kohesi itu. Itu adalah kohesi yang selanjutnya. Kohesi adalah gaya tarik menarik antar molekul yang sejenis. Contohnya air dengan air. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Masih tentang pengukuran zat dan sifatnya, namun pada topik yang berbeda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.